Apa yang mau diadu? Adu bacot boleh sih. Bisa ya? Bisa ya, boleh. Karena kan yang dijual oleh kita sebagai caster bacotan. Bacotan, betul sekali. Bacotan on air kita. Betul, bukan bacotan offline. Dan kita lagi ngomongin circle. Ternyata circle-nya ke arah kiri. Oh well, untuk PKDO sendiri mungkin bakal ada satu tim yang ngambil itu kalau nggak salah gue lihat itu Bonafide. Harusnya Bonafide yang bakal ngambil PKDO sementara waktu ini. Namun di bagian atas, Crater Fields dan sekitarnya. Kayaknya jalannya si Corp Devil ini nggak mulus karena tadi kalau misalkan kita ngomongin E-Rangel, Corp Devil turun di bagian Novo, dia bertemu dengan Morph Team Don. Untuk sekarang juga tidak mulus lagi Iya. perjalanan dari mereka semuanya dan Void bikin semangat aja. Oh biar semangat, oke. Gua kalau Miramar sih bagi sih. Bagi ya tetap ya. Bagi, soalnya kan dia cepet, dia bisa kemana-mana. Sat 20 Iya. juta gitu. Waduh. Yang penting kan kalau naik bagi tuh gue gak suka dibonceng doang. Kenapa Karena emang? pasti ditembakin orang. Iya, sangat terbuka ya. Iya. Nggak ada satupun penghalau tembakan dari lawan-lawan. Betul. MCL sementara di sisi yang lainnya kuda terbang pun juga mendapatkan satu pemain dari tim BNW. Dan BNW pun juga menghadapi tim BTR kali ini. Sudah mulai pecah perang di mana-mana. Dan nampaknya dari tim MCS pun nggak mau meninggalkan angle mereka ke arah tim Corps. Di lock ya, masih di lock begitu saja walaupun Corp sudah berusaha untuk ngacir, berusaha untuk back off juga, tapi di bagian elimination fits menarik nih. Melihat adanya udah cukup menyakitkan DPS dari Blue Zone-nya, Zona ke arah Monte Nuevo dan benar-benar ramai di bagian luarnya. Namun kita harus bergeser juga ke arah Voin yang sedari tadi sudah melakukan setup dengan sangat baik. Namun hati-hati Dewa United juga mau tempat ini, Don. Ya, mau tempat ini dan mereka sudah datang. Mereka menyiapkan strategi mereka. Sedikit demi sedikit maju mendekati pemain-pemain dari tim Voin. Tapi tim Voin masih menahan laju pergerakan dari DO. Granat demi granat dilontarkan ke area mereka supaya mereka bisa tertahan dari pemain tim DO. Real mendapatkan damage yang cukup signifikan. Granat yang kedua kali ini masih belum bisa untuk memfollow up damage tersebut. Ini DU benar-benar harus tabrak ya. Dia harus tabrak, harus clear area. Karena kalau misalkan mereka nggak melakukan hal tersebut dengan sangat cepat, bakal sulit pastinya untuk bisa masuk ke dalam zona berikutnya. Tapi ada sebuah pergerakan menarik di depan sana. Sudah terpantau Clayton, mobilnya berasap. Tapi ada sebuah reload moment. Caroline bahkan bakal di-tracking kembali dari seorang Clayton. Masih bisa melaju dengan sangat cepat dan akhirnya boom. Meledak sudah mobilnya Vehicle Explosion. Diikuti dengan kawan-kawan lainnya berusaha untuk mencicil pergerakan. Dan Caroline tidak mau ambil pusing. Pokoknya gue bakal tembakin terus juga. Roses tertumbang kali ini. Posisi dari Dewa United sudah mulai menyebar. Dan Voin pun gak mau kalah. Mereka langsung cepat melakukan setup mundur ke belakang. Betul sekali. Roses pun juga sekarang harus di-revive dan nampaknya mereka pun juga mendapatkan momentum tersebut. Namun nampaknya seorang Kyle akan menahan di atas sini. Menahan pergerakan juga dari tim Voin dan mencoba untuk mendobrak pertahanan dari tim Voin yang sedari tadi. Benar-benar alot, nggak kedobrak sama sekali. Ya, ternyata mereka langsung berpisah ya. Langsung Iya. ngambil ke bagian rumah bata juga. Guna untuk mengamankan pinggiran circle-nya. Tapi ini bahaya banget buat Kyle sih. Ini Kyle dia nggak punya vehicle, dia nggak bisa Iya. regroup dengan teman-temannya. Dia benar-benar harus ngejaga posisi seorang diri saja. Harap-harap teman-temannya masih bisa melakukan backup dari bagian rumah bata. Tapi sejauh ini masih aman posisi. Tapi kita akan melihat ada fight dari kuda terbang dan juga GPS ya. Darahnya begitu low, nggak bisa lagi ya pastinya karena ada Bonafide. Dari kejauhan juga Tony Montana menculik satu player tersebut. Wah ini ramai banget cuy. Ramai Mereka mempunyai jarak sekitar 200-an meter. Apalagi zona lagi dan lagi. Mental ke area-area atas. Sementara di sisi yang lain GPX juga sudah dihalau keberadaan mereka oleh tim BTR. Balik lagi ke DU. Kyle yang masih sendiri di atas ini akan coba menghadapi pemain-pemain dari tim Voin yang sudah bersiap-siap. Dua pemain tersebut juga dari tim Voin kali ini bakalan langsung aja mencari angle-angle yang lebih nikmat lagi. Guna untuk bisa men-knock down pemain-pemain dari tim Dewa United. Dan nampaknya Kyle mendapatkan satu ke arah tim Voin kali ini. Caroline juga tertumbangkan. Namun kali ini Kyle bukan langsung aja naik, tapi dialah yang harus tumbang di tangan Chinonix. Yes, Chinonix berhasil untuk ngebayarin perjuangan dari temannya yang ter-take down. Kyle pun dibakar, nggak bisa kemana-mana, mau nggak mau Dewa United harus pergi. Dan ini adalah momen, sacrifice moment. Oh my god,
Ini sacrifice moment dan Void tidak bisa menyelamatkan temannya. Mau tidak mau Chinonix harus bergerak saja, ditinggalkan bleeding out. Tapi darahnya begitu low, nggak sempat juga untuk melakukan healing. Tapi lo lihat, Real jadi selamat untuk bisa masuk ke dalam. Walaupun memang di dalam rame, tapi seenggaknya itu adalah pengorbanan dari seorang Kyle. Betul sekali. Dan mereka pun harus kehilangan Caroline untuk sementara waktu. Tetapi kita akan fokus ke peperangan yang sudah mulai pecah. Di bagian-bagian pinggiran zona kali ini, tim BTR di tengah-tengah digempur oleh pemain-pemain yang lainnya. Atau ladies yang lainnya yang sudah nge-spot keberadaan mereka kali ini. Namun dari arah elimination fit masih belum bisa kita lihat adanya status pemain-pemain tersebut yang bertumbangan. Malahan dari Corps dan juga MCS lah kali ini yang saling menumbangkan satu sama lain. Masih bertukar nyawa ya, Corps dan juga MCS. Tapi Murni, akhirnya kita melihat Murni di kamera. Sedari tadi gue gak melihat mereka survive sampai ke late game. Di Erangel pun demikian. Bahkan hari ini, untuk kali ini mereka punya rumah dewa. Sebenarnya ini enak, tinggal eksekusinya aja sih yang harus rapi. Karena gue yakin banyak juga tim lain yang mau mengamankan rumah dewa. Lihat di bawah sana sudah ada Void juga yang dari tadi terus-menerus mengintai. Namun dari Murni juga tidak mau kalah untuk melakukan defensif, tetap untuk mengeluarkan needs-needsnya ke arah bagian bawah. Dan Chinonix harus segera di-revive sejauh ini. Ya, harus segera di-revive, namun ada Molotov juga yang sudah dilontarkan ke area lantai atas. Dari rumah yang sudah dinaungi oleh tim Murni kali ini. Tim Murni sudah mengantongi 1 total eliminasi point sejauh ini. Dan pastinya mereka nggak mau pulang dengan cepat. Aditama dan juga BNW di sisi yang lainnya juga bertemu. Tapi kita akan lihat ke area tim A yang sekarang juga sedang bersebelah-sebelahan dengan MCL. Dan di atasnya ada CX. Ada CX Heli yang sudah mulai bisa menumbangkan, menculik player alter ego satu persatu. Sulit nampaknya, hanya tersisa 2 orang saja. Lin juga harus melakukan healing, tapi dari CX sudah mulai dibantai juga oleh banyaknya orang lain. Dan zona terlalu jahat kali ini. Jahat banget cuy. Turun dari bagian high ground, berada di bagian jalanan. Ini udah harus ada banyak smoke sih. Iya. Coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4 at least. 4 di kiri. Tim yang berada di kiri, di luar zona. Dan harus bergegas menuruni perbukitan-perbukitan untuk bisa masuk ke dalam zona. Dan nampaknya sesaat lagi kita akan melihat bloodbath tersebut. Harusnya ya, karena dalam waktu 8 detik lah kurang lebih. Ya. Fasenya bakal berjalan juga dan kalau nggak punya vehicle ya ini bakal wassalam banget. Tapi di mana kita melihat dari Aditama, Dedeu, tragis, jahat. Kayak Rangga ninggalin cinta apa cinta ninggalin Rangga, gue lupa filmnya. Pokoknya yang pasti kita melihat juga Lin menembak arah bagian depan, menculik 1 player dari MCS. Mobil meledak juga, barbar sekali dari alter ego. Nampaknya tidak mau menyia-nyiakan momentum untuk langsung mendapatkan 1 lagi MCL. What happened? Langsung dipulangkan 1 persatu. Yes, dengan begitu perjalanan mereka akan terbuka dengan sedikit lebar untuk bisa masuk ke dalam zona. Tetapi kita akan melihat ke arah CX HL kali ini yang sudah digempur dengan beberapa tim kali ini. Tetapi mereka bisa bertahan untuk sejauh ini. Kembali lagi ke Murni yang dimana mereka masih bertahan di area-area rumah dewa kali ini. Dan juga bisa menahan laju dari pergerakan tim-tim yang lainnya yang ingin masuk ke dalam zona. Tetapi Murni nampaknya juga ter-take down 1 persatu di sisi yang lainnya. Dan hanya meninggalkan 3 pemain saja. Dia harus fokus sih ke arah CX Heli untuk sementara waktu ini. Lemparan nades pertama dari seorang Ice menuju ke arah rumah dewa. Tapi meledak, tidak ada hasilnya juga. Sementara waktu CX Heli masih berada di tempat yang aman. Tapi Void, bahaya nih. Dari bagian lower ground, udah mulai mengintai-ngintai juga. Takutnya jadi backstabber. Dan Murni juga nggak mau fokus ke 1 titik aja. Ternyata dari seorang Nice, mau loncat-loncat juga. Mau melebar tempat penjagaan dari Murni sendiri. Iya, tapi gue penasaran AE sama MCS sih. Mereka masih berada di luar zona kali ini. Tadi ada beberapa status juga yang keluar dari arah elimination fit, namun masih belum bisa kita pantau keberadaannya. Nah, itu dia ya AE. Sedikit demi sedikit bakalan maju aja. Tapi dari Void sudah mengantongi 4 total eliminasi point. Roses masih menggila saja, masih bertahan kali ini di balik sebuah batang pohon dan juga fortingan dari baginya. Sementara itu tim BTR yang kali ini sudah mendapatkan 6 eliminasi poin. Mereka mau AE kali ini 1 pun down dari seorang lain. Hanya meninggalkan 1 pemain terakhir dari tim AE dan itu dia AE diratakan oleh BTRE.
Ace. Disapu bersih karena tidak ada obstacle yang bisa dimanfaatkan juga oleh Alter Ego, tidak ada lower ground, jadi bakal menjadi clear shot untuk Bigetron Ace. Sejauh ini Bigetron Ace masih lengkap dengan 4 player menguasai zona juga. Wow. Oh my god, ini bahaya sih. Dan dia punya lower ground. Iya cuy, itu tim-tim yang Itu berada di atas kayak mana ya? Kayak mana itu Kayak tim-tim yang mana? berada di jam 1 kita. Iya. Semuanya harus berjibaku kali ini. Heeh. Apalagi Blue Zone juga akan bergerak dalam beberapa belas detik lagi. Oh, belum gerak aja udah ditembak si X Heli, panik Wah. jatuh. Begitu saja, sayang banget itu adalah momen yang pastinya tidak mau. Momen yang tidak diinginkan juga harus melakukan revive tapi digagalkan karena ada Murni juga menembak ke arah bagian depan si X Heli. Dijatuhkan satu persatu player-playernya, dibakar juga si X Heli oleh seorang Babila Ace. Mengerikan sekali nampaknya. Defensif dari tim Bigetron Ace, mereka langsung ngerapot ke bagian utara. Mereka langsung ngekontrol bagian lower groundnya. Mereka nggak mau menyia-nyiakan momen ini, Don. Iya, nggak mau banget menyia-nyiakan posisi mereka juga. Apalagi Murni kali ini terspot keberadaannya oleh tim BTR. Bahkan dimajuin satu persatu sedikit demi sedikit. Tetapi itu BTR masih bisa untuk mengamankan spot mereka di bagian-bagian lower ground. Sementara itu di sisi yang lainnya si Excelix juga bertemu dengan Void kali ini. Dan meninggalkan 4 tim saja sejauh ini. Ya, 4 tim dan semuanya bonyok. Void pun nggak bisa ngambil ke arah kiri karena sudah dikontrol sama BTR. Mau nggak mau dia harus naik ke bagian atas, nge-screening out di bagian rumah dewanya. Tapi di bagian atas juga fight. Ini bakal enak banget buat BTR. Dia tinggal kirim Iya. 1 atau 2 ke depan juga nggak ada masalah. Yang penting tinggalin 1 di bagian belakang. Iya cuy, untuk jaga-jaga kan di bagian Iya. belakang. Tetapi kali ini tembakan demi tembakan pun juga sudah mulai dilontarkan oleh BTR. Pemain dari Murni pun juga kali ini tumbang 1 dan seorang naik. Kali ini bakalan langsung aja dobrak ada 1 shake kecil di dalam sana. Tetapi sayang sekali ada backup fire juga yang dilakukan oleh pemain-pemain yang Murni yang lainnya. Tetapi nampaknya granat demi granat pun juga sudah dilontarkan dan BTR lah yang membawa pulang winner chicken dinner di game kita yang ketiga ini. Wow, eksekusi dan controlling zone yang luar biasa dari Bigetron Ace. Sama sekali nggak kelihatan padahal dari early tiba-tiba di mid